Saudaraku, apakah engkau suka bersama dengan para malaikat? Saudaraku, apakah engkau suka menjadi seseorang yang tidak tersesat, tidak merugi pula di akhirat? Saudaraku, apakah engkau tahu bagaimana kondisi dirimu? Apa yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi diriku, diri kita semuanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiat Aisyah radhiyallahu taala anhu, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah." Bahwasanya siapa yang mahir membaca Al-Qur'an, yang dia benar dalam bacaannya, sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang diinginkan, mengikuti cara membacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a safaratil kiramil bararah, dia bersama dengan malaikat yang suci yang senantiasa mengikutinya. Adapun kondisi orang yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, walladzina yaqra'unal Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Dan adapun kondisi yang kedua, mereka yang membaca Al-Quran, kemudian dia terbata-bata dalam membacanya, kesulitan dalam menyebutkan hukum-hukum tajwid, kesulitan dalam menyesuaikan makhraj hurufnya, tetapi dia melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, baginya 2 pahala. Saudaraku, apakah engkau menginginkan bersama dengan malaikat? Wahai saudaraku, apakah engkau menginginkan bersama dengan orang-orang dia yang termasuk dari orang-orang, bukan termasuk dari kalangan orang yang merugi, bukan pula yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan? Satu kali dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau satu kali pernah mengatakan, siapa yang menghendaki untuk tidak tersesat di dunia, dan begitu pula siapa yang menginginkan untuk tidak merugi di akhirat, hendaknya dia memperbanyak mengambil petunjuk, mengambil hidayah dengan membaca Al-Quran. Maka kemudian beliau membacakan potongan ayat, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Padahal siapa yang mengikuti al-huda, yakni Al-Quran, maka dia tidak akan merugi, tidak pula dia akan merasa tersesat. Maka para ulama kemudian mensyarah al-huda dengan Al-Quran. Wahai saudaraku, apakah engkau mau melihat bagaimana kondisi dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Satu kali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengucapkan satu kalimat, man ahabba, barang siapa dari seseorang itu mencintai, untuk melihat ayya'lam annahu yuhibbuhullaha wa rasulah falyanzur, dia mau lihat apakah dirinya itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia lihat. Fa in kana yuhibbul Qur'an, barang siapa dia mencintai Al-Quran, fa innahu yuhibbuhullaha wa rasulah, maka dia telah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Saudaraku, tidakkah tiba masanya bagi engkau, bagi anak-anakmu untuk serius mempelajari Al-Quran? Bagaimana cara membacanya yang benar? Bagaimana hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan bacaanmu? Begitu pula yang berkaitan dengan makhraj huruf yang sesuai. Tidakkah tiba masanya bagi kita, bagi anak-anak kita, untuk lebih perhatian dengan Al-Quran, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan mendapatkan pahala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya Anda menginginkan hal tersebut, mari carilah majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah umat Quran, menjadikan orang-orang yang perhatian terhadap Al-Quran, mendapatkan hidayah dari Al-Quran, dan menjadikan kita di antara kaum yang senantiasa membaca Al-Quran.